Aku jadi takut masukin anak ke pondok pesantren kalau begini. Di tengah beberapa orang yang merusak nama baik pondok pesantren, wajar wali murid atau orang tua memiliki perasaan seperti itu. Ikhtiyat, berhati-hati, karena nggak ada satupun orang tua yang ingin anaknya salah. Setiap orang tua ingin menjadikan anaknya menjadi soleh. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya nggak benar. Semua anak ingin dijadikan anak-anak yang hebat dan sukses. Tentu pikiran-pikiran semacam ini hal yang wajar. Tapi maaf, seribu maaf, mungkin video ini akan berdurasi panjang. Pertama, jangan hanya satu titik hitam di atas kertas putih, kemudian kita melupakan warna asli di dalam kertasnya. Saya mungkin akan menceritakan beberapa hal dan akan merekomendasikan pondok pesantren bukan dengan nama besarnya, tapi dengan jejak digitalnya yang luar biasa. Pertama, saya lahir di lingkungan yang bisa dikatakan toksik. Lingkungan saya tingkat kenakalannya luar biasa. Dulu sebelum pesantren saya nakal, bisa dikatakan melampaui batas. Sampai kemudian saya masuk ke pondok pesantren dan Allah berikan saya taufik. Saya bangga menjadi santri. Dan saya berani untuk mengatakan saya adalah sampah yang didaur ulang oleh guru menjadi jauh lebih bermakna dan berarti. Saya hidup di keluarga besar yang notabene keluarga saya semuanya adalah orang-orang politik. Orang tua saya, uang saya, paman saya, kakek saya, semua orang politik. Kenapa saya memutuskan untuk berbeda dari mereka? Karena satu hal yang saya tahu, bahwa sebenarnya kewajiban untuk mendidik anak mengerti tentang ilmu agama bukan kewajiban pondok pesantren, bukan kewajiban kiai, akan tetapi kewajiban orang tuanya. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak mengerti tentang hal-hal agama, membaca Quran, mengerti tentang maqasidus syariah dan lain sebagainya. Kalau orang tua nggak mampu, pesantren solusinya. Kenapa harus pesantren? Kenapa nggak di rumah? Karena ketidakmampuan orang tua tersebut untuk mendidik putra-putrinya. Dan juga, kalau kita berbicara tentang mampu atau tidak mampu, apakah Ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mampu mendidik Syekh Abdul Qadir? Mampu. Apakah Ibunda Imam Syafi'i tidak mampu mendidik Imam Syafi'i? Mampu. Apakah Ibunda Imam Bukhari tidak mampu mendidik Imam Bukhari? Mampu. Tapi kenapa orang tua mereka menitipkan putra-putranya untuk talaki, belajar, berhadapan, bermuajah dengan guru-guru di pondok pesantren dengan ulama-ulama hebat pada masanya? Karena ada satu catatan, sanad dalam agama itu sangat penting. Tapi tetangga saya mondok 5 tahun gak jadi apa-apa. Tetangga saya mondok 3 tahun malah makin nakal. Pondok itu untuk memberikan ajaran tentang akhlak, adab, syariat, jalbil masolih, wadar'il mafasid, mendatangkan hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk, agar anak memiliki arah rem dalam hidup, dimana kalau salah dia bisa ngerem. Bukan untuk merubah seseorang. Kalau pondok bisa merubah seseorang, kalau manusia bisa merubah seseorang, Nabi bisa merubah. Nabi Ibrahim bisa merubah Namrud. Nabi Muhammad bisa merubah pamannya. Nabi Isa bisa merubah keluarganya. Nabi Nuh bisa merubah anak dan istrinya. Nabi Ibrahim bisa merubah Raja Namrud dan bala tentaranya. Tapi faktanya yang mampu merubah seseorang adalah Allah. Jadi ketika pesantren, tujuan kita menggugurkan kewajiban sebagai orang tua agar anak menjadi anak yang soleh. Setidaknya anak dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Penting pondok di zaman sekarang, penting banget. Di tengah era globalisasi yang luar biasa, banyak anak-anak Gen Z yang hidupnya hancur karena era globalisasi. Akhlak yang tidak baik, tidak lagi memiliki rasa malu, pergaulan yang bebas, dan pondok pesantren bisa menjadi rem untuk itu semuanya. Pondok pesantren yang mana? Bukan pondok pesantren yang besar namanya, bukan pondok pesantren yang viral dan terkenal, tapi pondok pesantren yang punya integritas luar biasa, yang punya disiplin keilmuan, yang punya sanad yang jelas sampai pada Rasulullah, yang juga punya alumni-alumni yang tercetak menjadi alumni yang soleh. Banyak alumninya pulang ke rumah jadi soleh. Titipkan anak-anak kalian di pondok pesantren itu. Titipkan anak-anak kalian di pondok pesantren yang kiainya warok, kiainya istiqomah, kiainya alim. Entah itu pondok modern, semi modern, atau salafiyah balai rombeng, karena saya pernah mengalami ketiganya. Tiga-tiganya baik, tiga-tiganya bagus. Maka kita harus menghilangkan kekhawatiran tentang putra-putri kita yang dititipkan ke pondok-pondok pesantren, yang menurut kita pondok-pondok pesantren itu integritasnya luar biasa. Ana inda zonni abdi bi. Allah bagaimana prasangka kita sebagai hambanya. Ketika anak pesantren, orang tua di rumahnya mendoakan anak untuk menjadi soleh. Bukan ini pesantren anaknya, bapaknya main sholat, emaknya ngambil emak, wah kacau itu. Ada satu ulama di daerah Arab, di daerah Mekah, namanya Syekh Abdurrahman Sudes. Kalau kita panggil Syekh Sudes. Beliau adalah presiden Mekah wal Madinah sampai hari ini. Beliau lahir di kota Taif. Lahir dan dibesarkan oleh ibunya, besar dan hebat oleh doa ibunya. Suatu hari ibunya lagi masak untuk acara malam. Masakan itu dilempar pasir oleh Syekh Sudes. Ibunya marah, tapi marahnya tidak mengeluarkan kalimat yang kasar. Dia bilang ke Syekh Sudes, "Hei Sudes, lari kamu ke Mekah, jadi imam Masjidil Haram."
Kemudian setelah besar, saya sudah jadi imam Masjidil Haram karena doa dari orang tuanya. Ketika anak mencari ilmu agama, orang tua tirakati anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, jangan sampai kita lupa dan menutup mata. Gunung di atas bisa kita lihat, gajah di depan mata tak tampak. Selalu ada kebaikan, bahkan pada saat sesuatu yang kecil sekalipun kesempatannya. Saya bangga menjadi santri, mazalat toliban, dan akan selamanya menjadi seorang pelajar dan santri. Atas kalimat bangga ini, putra-putri saya kelak akan saya pesantrenin, akan saya daftarkan ke pondok-pondok pesantren kalau saya panjang umur. Kenapa? Apakah karena kamu pesantren? Enggak, saya punya sudut pandang yang lain tentang hal ini. Saya yakin dengan anak-anak saya diawali dalam pendidikan agama, diawali dengan pendidikan norma-norma yang baik, akhlak, adab, tata krama, diajarkan untuk mengenal orang tuanya, bagaimana memandang orang tuanya dalam pandangan cinta, bagaimana memandang orang tuanya dalam pandangan Quran, fala taqullahuma uf wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka insya Allah anak-anak saya ke depannya akan menjadi orang-orang yang hebat. Pesantren bukan untuk mencetak anak kita jadi kiai. Banyak orang tua yang mesantrenin anak, pengen anaknya jadi kiai, pengen anaknya jadi ulama. Enggak. Pesantren mendidik karakter anak kita untuk memiliki hub, rasa cinta, untuk memiliki akhlak, dan tahu di mana dia harus ngerem, tahu dia di mana harus ngegas dalam hidupnya. Setidaknya kita membekali putra-putri kita dengan pendidikan ilmu agama. Baru kemudian setelahnya serahkan kepada Allah soal takdir anak-anak kita. Barakallahu fiik.